Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Jeritan Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Bapakku meninggal dimakan jin pesugihan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Sebut saja namanya Rina. Rina menceritakan kisah pengalamannya ketika dia duduk di kelas 2 SMP. Pengalamannya ini tentang keluarganya yang dijadikan tumbal oleh kerabatnya sendiri. Awal tahun 2015, kehidupan Rina tak sebahagia dulu karena ia sekarang harus berpisah dengan ayahnya. Ayahnya sendiri tinggal di salah satu kota besar di wilayah Jakarta. Rina yang tinggal bersama ayah ibunya saat kelas 6 SD. Namun pernikahan ayah ibunya tak berlangsung lama. Mereka berpisah dan Rina ikut dengan ibunya pulang ke kampung ke wilayah Jawa Tengah. Sementara ayahnya itu tinggal di ibu kota. Namun keluarga ayahnya itu punya kakak yang sebutannya itu Bude. Budenya Rina ini mempunyai 2 suami. Budenya ini memang terkenal dari keluarga yang serba kecukupan. Dan entah kenapa semua laki-laki yang menjadi suaminya itu tunduk dan patuh. Mungkin salah satu faktor kenapa budenya itu bisa punya 2 suami karena kekayaan. Dan salah satu adik ayahnya yang tinggal tidak jauh dari budenya itu, rumahnya juga berdekatan. Jadi keluarga ayahnya itu ada 3 bersaudara. Yang pertama budenya, yang kedua ayahnya Rina, dan ketiga Wak Tarjo. Namun Wak Tarjo yang sibuk bekerja jarang menjumpai ayahnya Rina semenjak berpisah dan perceraian itu. 1 tahun kemudian Rina mendapatkan kabar kalau ayahnya ini mengalami kecelakaan motor yang membuat kakinya itu tidak bisa berjalan. Mendengar kabar tersebut, Rina, ibu dan kakeknya saat itu langsung bertolak dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sesampainya di sana, melihat keadaan ayahnya yang sudah berada di kursi roda, Rina langsung menghampiri ayahnya dan bertanya tentang kondisinya dengan nada yang sangat khawatir. "Sebenarnya ada apa, ayah? Kenapa bisa kecelakaan?" Saat Rina menanyakan tentang keadaan ayahnya, tidak berselang lama, budenya Rina itu datang bersama suami kedua, mengetuk pintu sampai berapa kali. Rina pun membuka pintu. "Ayahmu ada, Rin?" "Ada, Bude. Ada di dalam tuh." "Sebentar ya, Bude. Saya panggilkan ayah dulu." Rina meminta budenya untuk menunggu sebentar. Tapi saat Rina akan mengizinkan terlebih dahulu, ayah Rina itu justru berkata dari dalam kamar, "Silakan suruh masuk aja, Rin, itu bude kamu. Dia sudah terbiasa setiap hari kesini. Jadi nggak usah disuruh menunggu, langsung disuruh masuk aja." Budenya pun langsung masuk bersama suaminya itu. Setelah dipersilakan masuk oleh ayahnya, yang saat itu juga ada ibu dan kakeknya yang mempersilakan bude dan suaminya yang kedua untuk menjenguk dan mengantarkan makanan untuk ayahnya Rina. Setelah beberapa waktu, budenya Rina dan ayahnya ngobrol di dalam. Entah apa yang dibicarakan. Sementara suaminya yang kedua itu ngobrol dengan kakek dan ibu di teras depan. Tak berselang lama, Rina mendengar kalau budenya itu pamitan sembari mengajak suaminya yang kedua ini ikut pulang. Namun karena suaminya ini masih ada pekerjaan di Jakarta, ia akan tetap tinggal di sini. Budenya pun mengizinkan suami yang kedua ini untuk tinggal di Jakarta. Sementara ia sendiri akan pulang ke Bandung. Setelahnya kepulangan budenya, suami yang kedua, yaitu Pak D-nya, sebut saja namanya Pak Bagus. Pak Bagus itu mempunyai seorang anak laki-laki yang sepantaran dengan Rina. Mereka sama-sama masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Namun, semenjak Rina tidak tinggal bersama ayahnya karena perceraian orang tuanya, Rina tidak lagi melihat keberadaan anak dari Pak D-nya ini yang namanya Angga. Saat itu Rina menanyakan kepadanya, "Pak D,
Di mana Mas Rangga? Kenapa tidak ikut Pak De ke sini? Saat itu, Pak De-nya yang masih asik berbincang dengan ibunya tiba-tiba menghela nafas panjang. Sudah 1 tahun Angga sudah tak ada di dunia ini. Hah? Maksudnya Pak De? Angga sudah meninggal, Rin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Waktu meninggalnya Angga, Pak De itu mau memberi kabar ke kalian, tapi budemu itu tidak mengizinkan. Ya akhirnya Pak De hanya memberi kabar ke ayah kamu saja. Karena sebagai keluarga, bagaimanapun juga ayahmu itu adalah adikku. Kalian pasti tidak menyangka kan kalau Angga sudah meninggal. Pak De akan menceritakan sedikit tentang bagaimana dulu Angga saat masih hidup dan saat Angga dalam keadaan sarakatul maut. Seminggu sebelum Angga meninggal dunia, itu sering melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang benar-benar di luar nalar. Saya sebagai orang tuanya saat itu juga pengen mengundang kiai, tapi budinya kamu itu selalu melarang dan meminta Pak De untuk membawa dan mengurus Angga ke rumah sakit. Selang beberapa hari, kurang lebihnya itu hampir 1 minggu dirawat di rumah sakit, Angga tidak bisa tertolong. Dia meninggal di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar membuat Pak De itu bertanya-tanya, ada apa dengan anakku? Karena keadaan meninggalnya itu, matanya melotot seakan-akan mau keluar. Dan yang lebih anehnya lagi, raut wajahnya Angga ini seakan dia sudah berusia lanjut. Wajahnya keriput dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Rina yang mendengar cerita dari Pak De-nya ini tidak percaya kalau Angga itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Setelah 3 hari Pak De-nya ini tinggal di rumah Rina, istrinya pun datang. Yang tak lain adalah budinya Rina. Ia datang lagi sembari membawa rantang makanan. Tanpa mengucapkan salam, budinya Rina itu langsung masuk ke dalam. Budinya Rina pun langsung mengarah ke kamar ayahnya yang waktu itu sedang dalam keadaan terbaring. Rantang makanan itu langsung ditaruh di atas meja dan mereka kembali mengobrol. Tidak kurang dari 1 jam, budinya Rina mengajak suaminya untuk pulang karena sudah beberapa hari tinggal bersama keluarganya Rina. Pak De-nya pun waktu itu akhirnya ikut dengan budinya kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi sebelum Bude dan Pak De pulang, Rina dan ibunya juga pamit untuk pulang kampung dan melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Karena Rina pun harus sekolah dan ibunya harus bekerja, dan kakeknya pun harus mengurus kegiatan-kegiatan di kampung. Bude Pak De-nya pun mengizinkan, termasuk ayahnya Rina mengizinkan untuk mereka pulang ke kampung. Tapi Rina dan ibunya meminta sama Pak De-nya untuk menjaga ayahnya Rina, karena ayahnya Rina ini yang tinggal sendirian dan keadaan pun belum sepenuhnya pulih. Saya meminta tolong sama Pak De untuk mengurus keperluan ayah. Sebelum Rina berkemas-kemas, ia menyebarkan ngobrol, dan Rina juga ingin menyuapi ayahnya sebelum dia pulang ke kampung. Saat Rina sudah siap untuk menyuapin ayahnya, tiba-tiba ayahnya mengatakan, "Jangan kamu suapin aku dengan makanan dari budimu." Loh, memangnya kenapa ya? Pokoknya jangan. Buang saja yang diberi oleh budimu, apapun itu. Dan kamu harus tahu, kemarin saat budimu datang dan memberi uang itu masih ayah simpan di dalam lemari baju. Dan uang itu tidak ayah gunakan untuk mengobati keadaan ayah. Dan ini makanan ayah meminta sama kamu. Rina buang saja. Dan jangan kamu tanyakan kenapa ayah tidak mau disuapin dengan makanan dari budemu, tapi makanan dari kamu maupun ibumu. Dengan jelas ayah mau memakannya. Ayah meminta tolong sama kamu, buang jauh-jauh makanan dari budemu itu. Perkataan dari ayahnya ini menimbulkan banyak tanda tanya bagi Rina. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa ayah sangat tidak suka dengan pemberian dari Bude? Namun Rina mencoba menanyakan, kenapa sih ya ayah tidak mau dengan apa yang dikasih Bude? Dan kenapa juga uang yang diberi Bude pun tidak digunakan untuk berobat? Saat itu juga ayahnya Rina
menceritakan kalau penyebab dia jatuh dari motornya yang mengakibatkan ia tidak bisa berjalan seperti ini. Dan dia pun sempat melihat hal-hal yang tidak wajar. Pikirannya pun tiba-tiba kosong, seakan-akan motornya itu ditarik oleh sesosok bertubuh besar, dan dia pun terjatuh. Nah, jatuhnya ini yang membuat kondisi kaki serta tubuhnya itu remut dan sangat sulit bergerak. Hanya bisa di kursi roda dan terbaring di tempat tidur. Ayah minta sama kamu, Rina, kamu hati-hati dan jangan terima apapun pemberian dari budimu kalau kamu tidak ingin celaka seperti apa yang ayah rasakan saat ini. Rina mendengar apa yang dikatakan ayahnya itu semakin bingung, tapi dia hanya bisa menurut apa yang ayahnya perintahkan. Setelah obrolan itu selesai, Rina pamit dengan ayahnya untuk balik ke kampung, melanjutkan kegiatan sekolahnya, termasuk ibu dan kakeknya yang harus pulang untuk kembali bekerja. Sampai singkat cerita, 2 bulan setelah Rina meninggalkan ayahnya, dalam keadaan yang waktu itu sakit-sakitan, tapi mendengar kabar dari Pak D-nya lewat sambungan telepon kalau keadaan ayahnya sudah membaik. Rina pun sangat senang dengan kabar yang diterimanya. Tapi setelah 1 tahun diurus oleh Pak D-nya, Rina mendapat kabar yang tak enak. Pak D-nya mengabarkan kalau ayahnya itu sakit lagi. Rina waktu itu langsung bergegas kembali ke Jakarta, ditemani kakek dan ibunya. Sesampainya di rumah ayahnya, Rina langsung menanyakan, "Ada apa lagi, Pak D? Kenapa ayah seperti ini lagi?" "Ayahmu kemarin itu keadaannya sudah membaik, ia pun sudah bisa berjalan. Tapi tiba-tiba ayahmu itu jatuh dari kamar mandi. Dan kata ayahmu itu, dia seperti didorong oleh seseorang yang bertubuh tinggi besar. Dan apa yang dikatakan ayahmu itu, Pak D juga sempat bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah kamu. Karena semenjak ayahmu jatuh dari kamar mandi, ia sama sekali tidak bisa mengangkat kakinya, seakan-akan seperti lumpuh. Dan Pak D pun sempat berusaha membawa ke rumah sakit dan sempat mendatangkan paranormal, seorang kiai. Nah, dari seorang kiai itu menjelaskan ke Pak D kalau yang membuat ayah kamu seperti itu adalah budimu sendiri. Rani serta ibunya sangat terkejut mendengar perkataan dari Pak D-nya itu. Tapi apa yang dikatakan Pak D itu seperti Pak D tahu betul apa yang dilakukan oleh budenya. Nah, waktu itu dalam pikiran dan batinnya Rani sempat bertanya-tanya, sebetulnya ada apa ya dengan budi itu? Karena rasa ingin tahunya Rina sudah diubun-ubun, ia memberanikan diri bertanya ke Pak D-nya, "Pak D, sebenarnya ada apa dengan Bude? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan Pak D pun langsung menceritakan apa yang dilakukan oleh budinya ini. Membaiknya ayahmu itu karena Pak D sempat mendatangi seorang kiai. Dari kiai itu pun akhirnya Pak D mendapatkan satu jawaban yang sengaja mendorong dan menjatuhkan ayah kamu itu, sosok jin yang bertubuh tinggi. Tapi karena Pak Kiai sudah memberi amalan untuk ayah kamu masih bisa kuat. Tapi dalam keadaan dia seperti ini, tubuhnya yang kurus dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Angga yang sudah meninggal dan ayah kamu yang seperti ini, itu semua karena ulah budimu sendiri. Budimu itu pemuja pesugihan. Ia yang hidupnya kaya raya itu dan serba kecukupan itu karena setiap malam Jumat Kliwon selalu melakukan ritual. Dan setiap tahunnya budi kamu ini akan mencari tumbal untuk sesembahannya. Salah satu yang dijadikan tumbal itu Angga, anaknya sendiri, dan yang sekarang ayahmu yang menjadi incarannya. Rina benar-benar dibuat tercengang oleh kenyataan yang baru didengarnya. Ia tak menyangka kalau dibalik baiknya budinya itu menyimpan kejahatan. Keadaan ayahnya yang sangat memprihatinkan membuat Pak D menyarankan agar Rina segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi waktu itu Pak D-nya tidak ikut ke rumah sakit. Namun tidak berselang lama Pak D-nya datang
bersama seorang yang berpakaian serba putih dan memakai surban, yang tak lain adalah seorang praktisi ataupun kiai yang waktu itu sempat mengobati ayahnya Rina. Ayah kamu keadaan seperti orang lumpuh. Semua itu karena ulah budimu yang sengaja ingin menumbalkan ayah kamu, Rina. Ibunya dan kakeknya yang baru tahu kenyataan itu pun benar-benar tidak percaya. Tapi mendengar dari penjelasan Pak D-nya tentang kematian Angga, akhirnya mereka yakin dan percaya. Tidak berselang lama, saat sedang ngobrol dengan Pak D dan juga Pak Kiai, budinya ini datang bersama suami pertamanya. Ia datang menjenguk ayahnya Rina dengan memberi amplop yang berisi uang, katanya untuk mengurus biaya rumah sakit. Rina pun masih ingat dengan pesan sang ayah, kalau kamu diberi sesuatu oleh budimu, apapun itu yang diberi, jangan diterima. Kalau kamu tidak ingin celaka. Mengingat pesan ayahnya, Rina menolak secara halus dari suami pertamanya Bude. Tapi amplop itu tetap diletakkan di samping ayahnya, yang saat itu terbaring di berangkat rumah sakit. Mereka pun sempat berjabat tangan yang lumayan lama. Setelah itu, mereka pun pamit dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat pamit, Budenya itu mengajak padenya Rina, yaitu Pak Bagus. Pak Bagus diajak untuk pulang bersama dengan budenya. Setelah Bude dan kedua suaminya itu pamit, ayahnya Rina tiba-tiba kesakitan dan melototkan matanya, yang membuat Rina saat itu langsung berteriak meminta tolong. Pak Kiai yang melihat kondisi ayahnya Rina yang seperti orang kesurupan langsung mendekati dan berusaha untuk berzikir dan mendoakan ayahnya Rina. Rina pun diminta untuk sedikit menjauh karena apa yang dilihat oleh Pak Kiai, tubuh ayahnya ini sudah dirasuki oleh sosok yang berupa sosok pesugihan yang dipuja budenya itu. Rina, kamu jangan dekat-dekat. Kamu sedikit menjauh karena ayahmu itu sudah dalam keadaan parah. Sosok pesugihan yang dimiliki budemu ini sengaja dimasuki ke tubuh ayahmu lewat berjabat tangan tadi. Sosok itu tujuan utamanya untuk mengambil sukma ayahmu. Budemu ini ingin menumbalkan ayahmu, Rina. Rina saat itu pun hanya bisa berdoa dan memohon Pak Kiai, tolong ayah saya, tolong selamatkan ayah saya Pak Kiai. Bismillah, semoga Allah mengizinkan. Doakan saja. Namun saat ayat suci Al-Quran dilantunkan, tubuh ayahnya Rina ini memberontak dan menjerit kesakitan dengan mata yang melotot seakan-akan mau keluar. Berontakan itu yang sulit ditangani, sampai tiba-tiba ayahnya Rina terdiam dengan sendirinya. Namun terdiamnya itu ternyata ayahnya Rina sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rina yang melihat ayahnya yang terdiam, dan kalimat innalillahi terucap dari mulut Pak Kiai. Beliau menjelaskan kalau ayahnya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rina mendekati dan langsung memeluk tubuh ayahnya sembari menangis. Tapi ada satu keanehan yang membuatnya semakin terisak. Warna wajahnya berubah dan matanya itu melotot tidak mau terpejam. Pak, tolong Pak Kiai, bantu ayah saya agar meninggalnya itu matanya bisa terpejam, agar keadaan wajah dan mulutnya itu kembali seperti orang yang meninggal pada umumnya. Saat Pak Kiai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, keadaan ayahnya Rina yang tadinya matanya itu melotot sekarang kembali tertutup seperti kondisi semula. Bahkan wajahnya kini tidak keriput seperti saat dibawa ke rumah sakit. Saat keadaan sudah mulai tenang, Rina buru-buru menghubungi Pak D-nya kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Di dalam telepon itu, Rina diminta Pak D-nya untuk mengurus administrasi rumah sakit dan juga jenazah ayahnya, agar nanti sesampainya di rumah langsung dimakamkan di pemakaman umum. Mendengar penjelasan dari Pak D-nya, Rina langsung mengiyakan. Setelah itu, Rina mengurus jenazah ayahnya ke pihak rumah sakit. Dan saat itu juga
Rina ikut mobil jenazah mengantarkan ayahnya yang akan langsung dimakamkan di pemakaman umum. Saat itu Pak D-nya ternyata sudah mengabarkan ke seluruh tetangganya agar ikut layat ayahnya Rina. Sementara di lain tempat, budenya Rina berteriak kesenangan. Hahaha, akhirnya kau meninggal juga. Hartaku semakin berlimpah ruah. Hahaha. Pak D-nya Rina yang mendengar itu hanya bisa geleng-geleng. Ia tak mau ikut campur urusan istrinya itu. Biarlah Allah yang akan membalas itu semua. Kesenangan duniawi itu hanya sesaat, dan harta benda yang dimilikinya itu hanya menunggu waktu yang tepat akan hancur lebur tak tersisa. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.